Tidak boleh harta warisan dibagi sebelum dilakukan dua hal. Bismillahirrahmanirrahim. Melayat sering orang bilang kalau almarhum atau almarhumah punya utang piutang berhubungan dengan keluarga, sedangkan kita nggak tahu bahwa itu adalah riba. Apakah termasuk warisan itu? Dosanya itu. Terima kasih. Tidak boleh harta warisan dibagi sebelum dilakukan dua hal. Yang pertama, mim ba'di wasiyatin, keluarkan wasiat. Wasiat hanya sepertiga total harta. Jadi kalau dalam surat wasiatnya, aku wasiatkan ruko ini untuk sekolah tahfiz, total harga ruko 1 miliar, sedangkan harta dia cuma 2 miliar, maka yang jatuh menjadi wasiat hanya 666 juta, sedangkan sisanya dibagi kepada ahli waris. Pertama, keluarkan wasiat sepertiga paling banyak. Setelah keluar wasiat, mim ba'di wasiyatin yusabiha au dain, bayarkan hutangnya. Jadi kalau ada orang meninggal, hutangnya dibayarkan dari harta warisan. Jadi kalau harta warisan habis, apakah anak wajib membayarkan hutang bapaknya? Tidak. Anak hanya wajib membayarkan hutang almarhum dari harta yang dia tinggalkan. Adapun kalau si anak mau berbakti kepada orang tuanya, dia bayarkan, baik, tapi dia tidak punya kewajiban, dia bayarkan dari harta dirinya sendiri. Jadi makanya kadang kita baca, jangan beli ruko ini bermasalah. Di mana letak masalahnya? Karena ruko itu dibagi sebelum hutang dibayar. Muncul masalah. Sebetulnya ruko itu bukan milik anak-anaknya, tapi milik piutang, milik orang yang dulu pernah dipinjam uangnya. Dua, keluarkan, baru bagi harta warisan. Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Saya mau tanya tentang peminjaman uang. Saya misalnya meminjamkan uang kepada seseorang, tapi dia nggak mau ganti. Nah, terus kita nggak mau nagih karena takut menjadi sebuah permusuhan. Kan ada peribahasa, memberikan pinjaman hutang itu sama juga menanamkan musuh. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah ini harus ditagih sama kita ataukah dibiarkan? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, satu halaman penuh, Al-Baqarah 282. Bukan tentang haji, bukan tentang puasa, tapi tentang perjanjian hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang ila ajalim musamma, sampai batas waktu limit tertentu, faktubuh, tulislah. Wal yaktub bainakum katibun bil adli, hendaklah ada seorang penulis yang menulis dengan adil. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, ada dua orang saksi. Antadil, kalau tidak ada dua orang laki-laki, wa maraat, satu orang perempuan, wa maraatani, dua orang perempuan. Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra, sedetil itu dalam Al-Quran. Jadi kalau saya menagih hutang, sesungguhnya bukan saya sedang mencari musuh, tapi menyelamatkan dia supaya dia dan anak cucunya jangan sampai makan haram. Kalau dia tidak sanggup, ayat yang kedua, fanaziratun ila maisarah, kasih sampai batas waktu dia lapang. Kamu bisa bayar kapan? Insya Allah 1 Mei Pak Ustadz. Tahun berapa? Tahun 2022. Oke, insya Allah Mei 2022 lapang. Tidak juga dia sanggup membayar, lebih banyak minyak kita nagih daripada uang yang mau ditagih. Masuk ayat ketiga, wa anta saddaqu khairul lakum, kamu sedekahkan lebih baik. Aku sudah capek, asam uratku naik, asam lambungku kumat, kau ambil aja lah ini. Wa anta saddaqu khairul lakum, kau sedekahkan lebih baik. Yang menghafal ayat ini yang memberi pinjaman, bukan yang minjam.
Sekarang yang mengapal ini yang minjam, ketika kita tagih, kapan kau bayar? Dibilangnya, wa anta saddaku khairul lakum. Kalau kau sedekahkan lebih baik. Allahu akbar.